Jam 1 tepat ya. Selamat siang semua. Bagi yang hadir di kelas dan bisa mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan, saya kira tidak jadi sebuah keharusan untuk membuka koneksi ya ke Zoom-nya. Silakan memperhatikan apa yang sudah disiapkan di kelas ya. Kecuali ada ada masalah sehingga menjadi lebih baik kalau menghidupkan koneksi ke Zoom dan mengikuti dengan cara yang lebih private barangkali begitu. Ya, baik. Sekali lagi selamat siang, mudah-mudahan sehat semua. Saya dalam keadaan sehat, tapi faktualnya besaran PCR masih belum dikategorikan positif, sehingga saya berkewajiban tidak kemana-mana demi kebaikan semua pihak, begitu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bersua normal di dalam kelas. Ya, baik. Siang ini kita akan bicara tentang ini ya, tentang IoT, Internet of Things. Sebentar ya, saya mau ngecek dulu ininya. Ya, jadi kita bicara tentang Internet of Things atau lebih dikenal dengan IoT. Ya, nah eh, harapan saya di awal ini saya sampaikan dulu ya. Ini ada dua sisi sebetulnya yang saya ingin Anda dapatkan dari perbincangan kita tentang IoT ya, Internet of Things. Pertama, memahami apa itu IoT, kemudian secara umum teknologinya apa, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sisi teknis IoT, kita bisa pahami isu-isunya apa, tidak sangat mendalam yang kita pelajari ya, tapi yang penting paham fungsi isu-isunya, teknologinya apa, gitu ya, itu satu. Yang kedua, saya berharap dengan memahami IoT ini memberikan sebuah pemahaman yang lebih utuh begitu ya. Apa itu IoT? Dapat dipakai apa saja, bukan semata-mata memahami sebagai wah ini sebuah barang canggih begitu ya. Sehingga kita bisa melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Tapi saya tidak berharap melihatnya berhenti sampai di sana ya. Melihatnya ini sebagai sebuah revolusi ya, revolusi dalam pengertian apa? Dalam pengertian cara kita menjalankan keseharian sebagai manusia, sebagai makhluk sosial akan dipengaruhi banyak dengan kehadiran IoT ini ya. Sebetulnya sekarang sudah mulai kita rasakan perlahan-lahan ya. Dulu barangkali beberapa tahun yang lalu masih menjadi sesuatu yang langka ya. Orang berlari kemudian memperlihatkan, oh saya sudah lari rutenya ke sini, sini, sini ada lintasannya. Nah itu sebetulnya dari mana? Ya itu dari smartwatch yang dipakainya ya. Kemudian ada apps yang dijalankan, bisa apps-nya di smartwatch langsung, bisa smartwatch-nya connect ke smartphone, apps-nya di smartphone, dan sebagainya. Tapi ini contoh sebuah sebuah realita baru ya. Tanpa kita sadari bahwa ada sesuatu yang menjadi bagian dari keseharian kita. Keseharian kita yang menggunakan yaitu IoT itu, Internet of Things ya, sebuah device yang kategorinya IoT. Sekali lagi bukan, wah hebat jadi bisa begini, begini, begini. Nah, saya sejak awal ini di awal ini saya ingin mengingatkan ya. Jadi yang harus kita lihat ini adalah ada sebuah kategori device baru yang disebut IoT yang makin lama akan menjadi
bagian dari berbagai kehidupan kita. Ya, sekarang yang dominan tampaknya smartwatch, terutama karena harganya yang sangat makin lama makin terjangkau. Smartwatch saya kira akan menjadi sebuah pergeseran baru di masa yang akan datang ya. Sekarang kan center of computation itu sudah bergeser dari PC, laptop, tablet ke smartphone. Nah, saya kira ke depan itu akan bergeser lagi sebagian itu ke smartwatch. Hari ini kita kalau melakukan payment barangkali mikir pakai kartu, pakai QRIS, ya, pakai hal-hal yang berbasis smartphone. Nah, ini saya kira dalam waktu tidak terlalu lama ke depan, kita payment itu nanti di smartwatch, ya, karena praktis gitu, ada di lengan kita terus-menerus. Jadi ketika mau pay, kita tinggal dekatkan saja smartwatch kita ke mana, ke alat reader, ya. Kemudian ada bunyi tap, misalnya, begitu ya. Itu tanda bahwa transaksi sudah selesai. Nah, demikian demikian praktisnya, ya. Kemudian fungsi smartwatch akan bertambah banyak juga. Ya katakanlah kalau sekarang bisa mengukur berapa detak detak nadi kita, ya, detak jantung kita berapa. Nah, sebagian ada yang bisa mengukur tekanan darah. Sebagian lagi bisa mengukur temperatur dan sebagainya. Nah, perlahan-lahan yang ini hanya ada di device yang ini, yang ini, nanti akan menjadi common features, ya, fitur-fitur umum yang ada di device apapun. Nah, oke, apakah berhenti sampai di situ? Ya, saya kira tidak. Ya. Nah, ini akan menyebabkan tadi yang saya katakan revolusi. Dengan kalau kita ambil tadi fitur-fitur mengukur hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan tubuh kita ya, maka itu akan menjadi sebuah ini baru ya, sebuah kekuatan baru. Bayangkan, ada ratusan atau kalau bicara dunia miliaran orang yang menggunakan smartwatch yang semuanya ada ukurannya. Mengukur A, mengukur B, mengukur C, dan seterusnya. Lalu data bisa dikolek, dianalitik. Sehingga akhirnya bisa disimpulkan, oh ketika seseorang diketahui COVID, begitu ya, tinggal mundur aja, tarik datanya dalam sebulan terakhir. Apakah ada tanda-tanda apa yang menyebabkan COVID? Sehingga perilakunya bisa dipahami itu. Perilaku baru. Oh, COVID itu ternyata tidak terjadi tiba-tiba, tapi terjadi secara gradual ya, dari waktu ke waktu dengan indikator yang sangat akurat. Atau orang ini kemungkinan terpapar dari siapa itu akan kelihatan karena pergerakannya akan kelihatan juga dan sebagainya ya. Jadi itu yang saya ingin Anda nanti sambil saya menjelaskan ya. Tapi di pikiran Anda tuh saya harapkan seperti itu. Sehingga sekali lagi kita tidak sekedar bicara barang canggih atau tidak canggih ya, tapi kita bicara tentang satu kekuatan baru yang mempengaruhi ya cara kita berperilaku, cara kita menjalankan kehidupan kita ya, yang menjadi kehidupan berbasis teknologi. Baik, kita mulai dengan apa itu IoT ya, pengertian IoT. Ya, secara definisi IoT, Internet of Things ya. Dari sini bisa ditebak sebetulnya. Things, apapun yang terhubung ke internet, begitu ya. Nah, ini secara definisi mendeskripsikan jaringan objek fisik. Jadi, ini sebuah jaringan. Kalau jaringan berarti ada komponen-komponen jaringan, lalu ada keterhubungan antar komponen-komponen itu. Ya, jadi ini jaringan dari sebuah objek fisik atau benda-benda, things, apapun. Ya, sekarang ada smartphone, smartwatch, ya, kemudian ada lampu CCTV dan sebagainya. Ya,
Nah, tapi secara umum dilengkapi sensor. Sensor untuk apa mendetek sesuatu, mengidentifikasikan sesuatu, temperatur, ya, kelembaban, ya, barangkali ada tidaknya air atau bahkan ketinggian air dan sebagainya. Kemudian dilengkapi selain sensor perangkat lunak dan teknologi lain untuk tujuan saling terhubung dan bertukar data jika diperlukan ya dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Apa maksudnya bertukar data ya? Smartwatch kita tidak sekedar kita mendeteksi posisi detak jantung berapa lalu disetorkan dikirim ke server, tapi bisa sebaliknya ya di server side itu di analitik kemudian ada sebuah hasil analitik yang barangkali bisa menjadi satu peluang bisnis ya diberikan ke apa customer melalui smartwatch, smartphone ya atau apa device-device lainnya. Baik, ini sekedar sejarah ya. Jadi Internet of Things ini istilah ya, istilah Internet of Things ini muncul secara tidak sengaja. Atau gini, pertama kali kapan sih mulainya apa ide Internet of Things ini ya? Ide Internet of Things sebetulnya mulai apa tahun 20-an tahun yang lalu ya, di awal tahun 2000. Bahkan kalau ide yang lebih fundamental itu sebetulnya ada di tahun 70-an, 1970-an itu sudah mulai ya. Hanya istilahnya tidak Internet of Things ya, karena internet sendiri baru betul-betul populer itu di menjelang tahun 2000 atau awal tahun 2000 begitu ya. Nah, ini dulu apa ada istilah embedded internet. Internet yang embed menyatu menjadi bagian dari satu device tertentu. Atau ada juga istilah lain pervasive computing. Pervasive itu apa ya? Pervasif tuh biasanya digunakan untuk mengistilahkan sesuatu yang tidak terasa. Ya, jadi ada saat itu ya disebut pervasive computing, pemikirannya adalah bahwa komputasi di masa depan ya di apa dikatakan pada saat itu ya sekitar awal tahun 2000 gitu. Nah, komputasi ke masa depan itu akan semakin pervasif gitu. Pervasif dalam pengertian tidak tidak eksplisit sebuah komputer. Karena di tahun 2000 kita tuh masih melihatnya tuh laptop, PC dan sebagainya. Jadi orang kalau bicara computing, komputer tuh sudah langsung terasosiasi laptop, PC ya, seperti itu. Nah, kemudian perlahan-lahan tuh mulai ada smartphone masih jauh bentuknya seperti yang sekarang ya. Baru ada handphone yang apa plus-plus lah, handphone yang punya kapabilitas ekstra gitu ya. Nah, tapi mimpi manusia saat itu, mimpi para ahli sudah jauh ke depan bahwa bahwa komputasi itu akan melekat di berbagai device-device lain sehingga melahirkan satu fenomena yang disebut pervasif, tidak terasa. Kita tidak sadar gitu. Beda kalau saya pakai laptop sadar ini alat komputasi, saya punya tujuan apa, lalu saya jalankan laptop ya, melakukan sesuatu di laptop. Kalau pervasif kita nggak sadar itu ya. Dulu dikatakan bahwa contohnya pervasif itu mungkin komputer akan ada di mobil. Sekarang sudah biasa ya, menjadi keseharian ya. Kemudian komputer ada di kulkas gitu. Komputer ada di TV ya dan sebagainya. Nah, itulah pervasive computing. Baik, istilah betul-betul Internet of Things, walaupun ini sama maksudnya ya, pervasive computing, Internet of Things, embedded Internet, itu mengacu pada sesuatu ide yang sama ya. Nah, tapi Internet of Things sendiri itu berdasarkan catatan itu baru atau digunakan lah ya, digunakan diusulkan oleh Kevin Ashton ya
Itu beliau itu bekerja di sebuah perusahaan, kemudian katakanlah harus mengemukakan sebuah ide, ya, yang hebat lah idenya begitu. Sehingga beliau itu ngarang gitu, ngarang sebuah istilah Internet of Things, ya, tanpa punya pemikiran bahwa itu akan menjadi terkenal sekarang. Ya kira-kira begitulah ya, sejarahnya istilah Internet of Things. Nah, thing itu apa saja? Pada dasarnya unlimited. Kalaupun kita melihat gambar demikian banyak, ini hanya sebagian kecil dari things, ya. Sesuatu yang bisa menjadi things-nya di dalam IoT, Internet of Things. Things bisa rumah, bisa mikrofon, ya, bisa alat pendeteksi jantung, ya, bisa kamera, bisa smartphone, bisa jam tangan, bisa mobil, dan sebagainya. Ya, semuanya bisa sepanjang ada konektivitas ke internet. Just it. Ya, hanya itu saja syaratnya, itu sudah bisa dikatakan Internet of Things. Ya. Nah, itu kira-kira, dan dengan berjalannya waktu akan makin banyak ya sesuatu yang kita bisa kategorikan sebagai Internet of Things. Jadi benda atau perangkat apapun yang terhubung ke internet seperti komputer itu pasti ya, smartphone, jam tangan, kacamata, sehingga membuka peluang apapun untuk dilakukan. Itulah Internet of Things ya, unlimited sekali. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara Internet of Things, walaupun wah bisa dipasang sini, pasang sini, pasang sini, jumlahnya hanya ada, katakanlah hanya ada 10, 100, 1000 di seluruh dunia, impact-nya tidak akan besar. Tidak akan menjadi perbincangan yang luar biasa. Ya. Nah, Internet of Things ini menjadi sesuatu yang yang menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan karena jumlahnya yang demikian besar. Jumlah besar itu berkaitan dengan apa? So what gitu kalau jumlahnya besar ya. Pertama itu adalah pengaruhnya, impact-nya terhadap kehidupan kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan jumlah yang besar ini, maka ada satu hal lagi, yaitu data analitik. Data analitik dengan kekuatan yang besar. Karena algoritma data analitik, pendekatan data analitik saat ini, itu ya, kekuatannya ada di data yang sangat besar. Sehingga kita bisa dapat istilahnya insight ya, penglihatan, wawasan, atau sesuatu yang tadinya tidak terlihat, tidak muncul, ya, dengan data analitik dari sebuah data yang besar, ternyata kita akhirnya menyadari bahwa ini berhubungan dengan ini, bahwa ini saling mempengaruhi dan sebagainya. Ya, nah inilah yang paling penting. Misalnya saja bahwa seseorang itu sakit jantung karena apa gitu. Ya dengan ilmu pengetahuan yang ada sekarang, karena ada faktor A, faktor B, faktor C. Tapi barangkali dengan nanti Internet of Things, ya, kita punya 100 juta atau 1 miliar orang yang menggunakan jam tangan yang ada sensor di tubuhnya. Ternyata ada temuan baru itu dari penerapan, dari analitik yang dihasilkan dari Internet of Things. Ternyata ada korelasi yang kuat antara makan ini dengan makan ini dan seterusnya, ya. Makan ini dengan penyakit apa? Maksudnya begitu ya. Nah, baik, saya kira itu yang penting ya. Ini ada prediksi angka-angka yang fantastis ini. Ya, sebagai contoh ini. Internet of Things ini ya, digunakan untuk bagian sensor ya. Nah, untuk pintu, pembuka pintu ini sampai 50 miliar ini dugaannya. Lalu untuk apa nih, simbol apa nih, 42 miliar. Jadi angka-angka yang sangat fantastis.
Bayangkan sekian persen aja bisa kita amati, kita dapat knowledge baru. Kita dapat pemahaman baru tentang sesuatu. Itulah ya, the power of Internet of Things itu sesungguhnya ada di sananya. Ya, baik. Ini sekedar untuk memahami apa keterkaitannya dan apa perbedaannya ya. Di dunia telekomunikasi sudah sejak lama sebelum Internet of Things populer, ada istilah M2M, mesin to mesin, ya M2M di apa populernya itu M2M, M2M, ya maksudnya adalah mesin to mesin atau communication between two machines, ya. Nah, ini telah digunakan selama lebih dari 1 dekade, ya lebih dari 10 tahun dan terkenal di sektor telekomunikasi, ya. Nah, apa bedanya M2M dengan Internet of Things ini ya? Nah, bedanya adalah di M2M ini by design sebetulnya lebih dirancang untuk menghubungkan device ya dengan device lain, tapi sifatnya itu point to point, one to one. Nah, one to one. Jadi satu device dengan device lainnya. Nah, sehingga tidak tidak dirancang untuk satu jumlah device yang bisa sangat besar jumlahnya, ya. Di lain pihak, kalau Internet of Things, cara berpikirnya adalah kita sudah punya jaringan internet yang memang hampir unlimited ininya kapasitasnya, dalam pengertian setiap kali ada kebutuhan menambah itu bisa ditambah terus, praktis begitulah ya. Dengan bahasa sederhana, internet bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, kemudian jadi bedanya di sana ya. Kemudian karena Internet of Things ini lebih fleksibel ya, tentunya melalui network ini, IP network, internet, saya mau menghubungkan ini dengan ini, seperti ini dengan ini, ya, ini jadi memungkinkan hanya melalui network, di routing istilahnya, di rutenya diatur supaya ini terhubung dengan ini. Tapi demikian fleksibelnya. Sementara kalau begini, ini hanya dirancang berhubungan dengan ini dengan ini tidak, ya. Nah, ini sehingga M2M ini tidak jadi kalah berkembang lah ya dengan IoT. Semua menuju sistem yang disebut IoT itu. Nah, kemudian ada sebaliknya. Kalau tadi IoT seolah-olah wah udah segalanya, M2M itu hanya bagian dari IoT. Nah, ada ide yang lebih luas lagi ya. Internet of Everything ya. IOE, bukan IoT ya. IOE, Internet of Everything. Loh, apa bedanya things sama everything ya? Nah, ini bedanya di sini sebetulnya. Things itu mengacu pada benda, fisik ya. Biasanya device, yang dimaksud things di sini adalah device ya. Bisa lampu, bisa CCTV, bisa jam tangan, bisa smartphone dan sebagainya. Ya, itulah things di dalam Internet of Things ya. Bagaimana dengan data? Ya, data juga bisa connect kemana-mana. Bagaimana dengan human sebagai seorang manusia? Bisa connect kemana-mana. Ya, bagaimana dengan proses? Nah, itu jadi kira-kira Internet of Everything itu adalah perluasan. Ya, perluasan bahwa yang terhubung itu tidak hanya device, tidak hanya sesuatu yang fisikal, tapi bisa hanya logical data, device-nya tidak jelas, ya kita katakan itu kumpulan data, tapi part of Internet of Everything, ya, atau manusia, ya, dan sebagainya. Ya, ini saya kira memang debatable, tapi intinya itu adalah ingin memperluas, ya, memperluas bahwa cakupannya tidak sekedar hanya device. Baik, itu pendahuluannya ya. Sekarang kita bergerak
ke apa? Bergerak ke sesuatu yang lebih luas lagi, yaitu potensi bisnis IoT, ya. Mengapa IoT demikian demikian pesat sekarang perkembangannya? Karena IoT berkorelasi dengan dengan potensi bisnis yang luar biasa, ya. Ketika bisnisnya tidak menarik, biasanya sesuatu teknologi lambat lambat berkembang, ya. Ketika internet tidak bisa dipakai untuk bisnis, internet belum tentu berkembang seperti sekarang. Tapi begitu dipakai untuk bisnis, ya jadi luar biasa. Nah, ini 5 prediction for IoT in 2025, ya. Jadi 5 prediksi IoT, prediksi bisnis maksudnya, ya, skala bisnis menuju tahun 2025, ya. Jadi diprediksi device yang connected ke internet, device IoT itu mencapai kisaran angka 27 miliar devices, ya. Kemudian revenue, ya, keuntungan bisnis yang bisa diperoleh itu bisa mencapai 3 triliun US dollar, ya. Jadi angka yang fantastis, ya. Kemudian cellular IoT connection ini 2,2 miliar, ya, connection dan sebagainya, ya. Belum yang terakhir data yang di-generate. Jadi ini adalah sebuah angka-angka yang fantastis, ya. Kemudian pasar IoT global diprediksi menembus 1 triliun pada tahun 2024. 1 triliun US dollar, ya, bukan 1 triliun rupiah. Nah, jadi angka yang fantastis juga ini. Lalu ini adalah kaitannya IoT dengan ini, ya, dengan impact dampak ekonominya bagaimana, ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kaitannya dengan bagaimana mobile internet berkaitan dengan ekonomi, bagaimana automations. Nah, yang ketiga itu bagaimana Internet of Things akan mempengaruhi perekonomian, ya, baik suatu negara maupun global dan sebagainya. Jadi kita lihat Internet of Things termasuk kategori yang signifikan, ya, ininya terhadap ekonomi, ya, pengaruhnya terhadap ekonomi. Lalu berikutnya ini adalah ada tantangan-tantangan apa saja ketika bicara penggunaan IoT, ya. Paling tidak ada 5 tantangan, ya, 5 tantangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu adalah big data and computing powers. IoT at the end itu adalah di ujung, ya, di edge itu adalah sensor biasanya, mendeteksi sesuatu, ya, mendeteksi posisi geografis, mendeteksi temperatur, mendeteksi detak jantung dan sebagainya, ya, itu. Nah, ini kemudian pada akhirnya itu tidak sekedar dikumpulkan. Kalau hanya dikumpulkan, nothing, bukan tidak ada gunanya, ya. Value-nya rendah. Tapi itu akan menjadi besar value-nya ketika setelah dikumpulkan lalu dianalitik. Sehingga kita punya pemahaman dari hasil analitiknya itu. Dalam hal ini sangat mungkin menggunakan big data and computing powers, ya. Jadi tantangan IoT adalah, IoT sesuatu yang bagus. Tapi kita harus sadari bahwa IoT berkaitan dengan big data and computation power. Jadi bicara IoT, memanfaatkan IoT, kita harus sadar bahwa we must have a good computation power, enough computation power, strong computation power.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis model. Saya bisa memproduksi jam tangan murah, lalu bisa mendeteksi posisi GPS sehingga orang lari bisa kelihatan rutenya bagaimana. Bahkan detak jantungnya bisa terukur setiap saat dan seterusnya. Tapi bagaimana itu bisa menjadi bisnis model? Ya, bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan. Tentunya menguntungkannya bagi semua pihak terkait ya. Kalau kita tadi bicara kesehatan, menguntungkannya bagi katakanlah yang menggunakan smartwatch. Menguntungkan karena bisa diperlihatkan tingkat kesehatannya bagaimana. Mungkin ada dokter yang mengapprove ketika ada anomali-anomali tingkat hasil pengukurannya. Ya nanti bagaimana dokter bisa dapat bayaran lah dalam tanda kutip begitu ya. Satu lagi adalah perusahaan. Perusahaan yang menjalankan platform tersebut, yang membangun aplikasinya, yang mengoperasikannya, menyiapkan servernya dan sebagainya. Nah, ini harus ada bisnis model yang acceptable sehingga sistem menjadi sesuatu yang berjalan terus continuous ya. Kemudian yang ketiga adalah interoperability ya. Ini tidak mungkin hanya satu pihak yang menjalankan itu, tapi multi parties yang saling saling connected satu sama lain ya. Interoperability ya. Nah, ini bagaimana nih saling memudahkan dioperasikan ya satu sama lain sehingga nyambung satu sama lain. Connectivity sebetulnya terkait dengan interoperability, tapi di level yang lebih bagaimana data terhubung satu sama lain, bagaimana sistem betul-betul terhubung satu sama lain. Nah, terakhir adalah security and privacy. Ya, terutama ketika data-data IoT itu sebagian menyangkut personal, data personal. Misalnya gini, apakah Anda keberatan tidak? Posisi Anda diketahui oleh sistem setiap saat. Ya. Nah, di Android saja sekarang ketika kita install sebuah aplikasi, aplikasinya mau membaca data geografis, GPS, itu minta izin dulu ke kita. Ya, selama itu tidak dihack, ya, tentunya itu hanya data akan diambil ketika sesuai izin yang kita berikan, ya. Nah, nanti bagaimana data kesehatan, data-data lainnya dan sebagainya. Ya, itu beberapa isu yang memang harus dibicarakan, disepakati, bahkan pada akhirnya harus ada perangkat hukum ya yang mengatur itu semua ya supaya sistem berbasis IoT itu bisa jalan dengan baik, tidak menimbulkan masalah-masalah baru ya. Ya. Baik, berikut adalah arsitekturnya. Jadi kita coba akan lihat bagaimana arsitektur sistem IoT ya. Nah, ada komponen apa saja, bagaimana satu dengan yang lain saling terhubung ya, menjadi sebuah sistem yang lebih besar ya. Itu saya kira yang akan kita bicarakan. Ya, secara umum salah satu kemungkinan kalau kita bicara solusi berbasis IoT, kita bisa representasikan dengan arsitektur seperti gambar ini. Ya, ini dikatakan ada 4 tingkat, stage 1 sampai stage 4 ya. Nah, baik, kita mulai dengan ujung paling kiri sebagai sumber ya. Jadi sekali lagi Internet of Things sebetulnya segala sesuatu yang terhubung ke internet. Segala sesuatu yang terhubung ke internet biasanya di ujung adalah tempat sumber datanya.
Sumber data, ya. Kemudian sumber data itu sebagian berasal dari sensor. Sensor temperatur, tadi sensor apa? GPS, ya. Sensor apa? Detak jantung dan sebagainya. Nah, ini ya sensor. Kalau si apa? Si device-nya itu berupa device yang sifatnya mendeteksi. Tapi IoT sendiri sebetulnya tidak harus apa ya? Ini sumber data mendeteksi, kemudian mengumpulkan data, lalu diproses ya. Bisa sebaliknya juga. Sebuah sistem akan menjadi lebih atau kebutuhannya biasanya tidak hanya mendeteksi, tapi setelah analitik sesuatu, kemudian ingin mengendalikan sesuatu. Katakanlah, saya punya tempat ini ya, pertanian lah gitu ya, pertanian buatan begitu, apa dalam sebuah ruang tertutup di mana ada apa sensor temperatur begitu ya, ada kamera dan sebagainya. Kemudian ada perangkat-perangkat lain yang sifatnya tidak mengambil data, justru bisa dikendalikan. Misalnya penghangat, ya, atau kipas angin untuk ini apa mengatur flow udara begitu ya. Atau barangkali semprotan ini ya, semprotan apa pestisida. Nah, ini kan jadi dari satu sisi mengambil data, lalu somehow somewhere dilakukan proses, nanti kita lihat stage 2 sampai 4 ya. Tapi bisa juga setelah hasil analitik, wah ini tampaknya dari CCTV ini sudah mulai ada ulat nih. Harus segera diamankan nih, pestisida misalnya diaktifkan ya. Nah, ini bisa seperti itu ya. Jadi dua arah seperti itu. Kemudian sensor atau tadi aktuator ya itu hanya bisa terhubung dengan pusatnya kontrolernya kalau ada konektivitas ya. Disinilah konektivitasnya itu melalui internet ya, melalui network yang kita kenal selama ini internet. Tapi tentunya disitulah tadi ada security dan sebagainya sehingga tidak nyampur dengan data-data yang lain, tidak tumpang tindih, tidak juga ada hacker dan sebagainya. Karena nanti hacker bisa bekerja di sini ya. Hacker itu bukan sekedar memasukkan apa masuk ke dalam sistem database, ngambil data yang dilarang dan sebagainya, tapi nanti hacker bisa di sini ya. Oke, di sini ada internet gateway, bisa ada data acquisition system ya. Nah, kemudian ada ini ya, ada edge IT atau analitik pre-processing ya. Kemudian saya skip dulu ini ya. Terakhir adalah ada data center atau cloud untuk melakukan analitik. Apa bedanya stage 3 dan stage 4 ini? Ya. Nah, intinya adalah begini. Intinya adalah dari satu sisi ya, sistem ini akan lebih mudah. Akan lebih mudah jika sudahlah di sini tuh kumpulkan data, lalu diangkut datanya melalui network gitu ya, kira-kira begitu. Sudah gitu sisanya tinggal proses. Prosesnya di mana? Disentralkan aja prosesnya semua. Ide dasarnya seperti itu, ya. Ide dasarnya seperti itu. Tapi faktualnya ternyata ide itu menimbulkan masalah untuk situasi tertentu. Nah, jadi saya bayangkan dua contoh sederhana. Satu, saya punya device IoT yang saya pasang di pinggir sungai yang bisa mendeteksi ketinggian permukaan air sungai. Saya mendeteksi setiap menit
setiap menit ya, dan dianggap cukup ini tiap menit berapa ketinggian airnya. Sehingga bahkan saya bisa memprediksi itu sebelum banjir, memberikan warning ya, cukup 1 menit. Jadi datanya itu sedikit sekali, hanya data ketinggian air, kemudian dikirim tiap 1 menit. Data yang volumenya kecil, interval waktunya kecil juga ya. Nah itu. Jadi datanya hanya katakanlah 1-2 byte per menit. Sementara contoh lain, di sebuah kota yang canggih, smart city lah begitu ya istilahnya. Kemudian kita memiliki 100 kamera di berbagai posisi kota ya. Kamera itu karena tujuannya ingin bisa melihat kota secara real time, tidak per menit, tapi real time. Setiap saat terus ngirim data. Kalaupun telat-telat hanya delay berapa detik gitu. Bayangkan 100 kamera ngirim data terus-menerus. Supaya hasilnya jelas, tajam, wah, istilahnya itu menggunakan 4K ya, resolusi yang sangat tinggi. 4 kilo ini ya, 4 kilo resolusinya 4 kilo. Nah, ini bayangkan data itu harus dikirim terus-menerus. Apa ini yang data harus dikirim terus-menerus ini konsekuensinya? Ada 2. 1, network akan menjadi penuh oleh data lalu lintas data itu. Yang kedua, bayangkan ada 100 numpuk. Processing power-nya berarti harus cukup untuk 100 itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nangkep ya masalahnya apa. Nah, oleh karena itu dirasakan lama-lama menjadi sebuah persoalan baru. Akhirnya apa yang dilakukan? Oh, supaya data tidak numpuk, ya, maka yang dikirim jangan data mentah, tapi data yang sudah diolah. Kalau data sudah diolah, berarti processingnya tidak boleh di ujung kanan, di stage 4, tidak boleh di sana. Tapi harus kita geser processingnya ke sekiri mungkin. Ya, entah di stage 1 atau stage 2, atau antara stage 1 dan stage 2. Kira-kira begitulah. Nah, ini gampangannya itu adalah computation kita geser dari center itu ke edge, ke ujung, ke tepi ya, makanya muncul istilah edge computing, komputasi yang ada di edge, di ujung gitu ya. Nah, oke, jadi dengan demikian bayangkan lagi CCTV tadi. CCTV diproses oleh komputer yang ada di ujung, katakanlah dikenali ini wajah siapa, wajah siapa, wajah siapa, atau ada kejadian apa saja, atau hanya mobil plat nomor berapa, motor plat nomor berapa, ya, dan sebagainya. Kemudian yang dikirim ke sana hanya ini identifikasi, ini ada wajah dengan NIK sekian, nomor induk kependudukan sekian. Jadi yang dikirim NIK-nya aja, ya. Atau ini ya tadi yang dikirim motor ada yang melanggar, mobil yang melanggar, nomor polisinya saja. Nah, jadi itu akan membuat network jadi lancar. Karena data jadi kecil sekali, sudah diproses duluan. Tapi konsekuensinya adalah computing harus kita geser ke arah mendekati sumber datanya. Kira-kira gitu ya. Nah, itulah makanya kalau kita bicara dengan IoT architectures, biasanya tidak lepas dari istilah edge computing. Ya, yaitu komputasi yang digeser ke ujung. Komputasi di senternya tetap ada untuk yang lain-lain. Tapi yang berkaitan dengan data IoT itu digeser ke edge, ke ujung, ya. Ya, ini gambar lain yang lebih sederhana, ya, bahwa sumber data ada di bawah di sini, bisa sensor atau actuator atau controller, begitu ya.
Lalu computation yang tadinya hanya ada di cloud, di center, ya, di sentralnya, sekarang kita geser sebagian ke edge. Edge itu adalah tepi, ya, artinya tepi, ujung. Apa maksudnya ujung itu? Ujungnya itu adalah ini, si sensor sebetulnya, ya, atau aktuatornya. Jadi edge computing adalah computing yang dilakukan mendekati ujung, mendekati sumber datanya, ya. Nah, ini saya kira gambar yang similar, ya. Nah, jadi bisa dibayangkan nih, kalau sebelumnya cloud computing tidak menggunakan edge computing, computation itu, komputasi dilakukan semua di ujung. Di ujung yang, maaf ya, di ujung dalam pengertian di center, ujung yang ini nih. Ya, sehingga network jadi penuh, sibuk networknya, ya. Karena data mentah semuanya tidak diproses, langsung dibawa ke center sini. Tapi begitu kita bicara edge computing, nah ada sebagian komputasi yang kita geser ke sini. Sehingga data lalu lalang hanya cukup sampai sini, kemudian dari sini ke sini lebih lengang. Ya, kira-kira seperti itu pengertiannya. Baik, tadi sudah disinggung ya, bahwa IoT itu tidak bisa lepas dari security juga privacy. Kalau kita bicara security, itu adalah sesuatu yang boleh tidak boleh, sah tidak sah, kira-kira begitu ya. Melanggar atau tidak melanggar, data saya dicuri, nah itu security ya. Ada orang yang bisa mengakses CCTV punya saya, itu security ya. Tapi kalau misalnya undang-undang tidak memberikan penegasan, lalu ada orang yang bisa tahu bahwa oh saya itu punya penyakit apa, ya, nah, itu barangkali masih kategori privacy, ya. Atau saya bepergian kemana, kok jadi orang lain tahu ya bahwa saya bepergian gitu kemana saja. Nah, itu privacy. Nah, itu tentunya semua yang abu-abu akan menjadi hitam putih ya kalau perangkat hukumnya ada. Entah itu undang-undang, entah itu peraturan pemerintah dan sebagainya. Ya, Indonesia masih berjuang rasanya untuk melegalkan ya hal-hal yang berkaitan dengan privacy. Baik, berikutnya ini adalah aplikasi IoT. Nah, kita akan coba lihat bahwa sepintas ya, IoT itu bisa ada dimanapun, ya, bisa ada di rumah kita barangkali, bisa ada di kampus, bisa ada di mall, bisa ada di sebuah kantor, lembaga pemerintah dan sebagainya. Jadi bicara IoT, practically secara praktis unlimited. Kita bisa terapkan dimanapun. Di tempat-tempat yang sangat formal, informal, di rumah, dan sebagainya. Ya, kita bisa menerapkan IoT itu untuk apapun. Ya, ini sekedar gambaran sederhana ya, satu sumber yang saya ambil dari internet. Yang dikatakan ada 10 cool IoT application around the world. Jadi apa ini kategori-kategori apa IoT applications yang mungkin ya. Ini hanya contoh ya. Barangkali ada sejuta lain yang bisa kita sebutkan ya. Smart logistik. Ya, sekarang sebetulnya sudah mulai itu ya. Saya pesan paket. Wah, itu saya tahu tuh paket saya sekarang sedang ada di mana, kok belum nyampe saja nih. Ya, sebelum saya angkat telepon komplain, lewat apps-nya saya bisa lihat ini. Oh, ternyata sedang dalam perjalanan diantar ke rumah saya, ya, dan sebagainya. Itu smart logistik contoh seperti itu. Smart parking barangkali ya, kalau suatu tempat, bayangkan tempat parkir biasa sajalah. Kemudian tapi ada sensor kecil di setiap
kotak lahan parkirnya ya. Nah, itu begitu kita masuk, Pak, ini parkir tinggal satu-satunya ya. Bapak harus parkir di tempat ini nih yang sudah ditentukan. Katakanlah tempatnya kodenya B77 misalnya, seperti itu harus kita cari. Nah, itu smart parking ya. Jadi di situ ada sensor yang memberitahu bahwa itu tempat itu masih kosong, tersembunyi. Barangkali kalau tanpa bantuan sistem IoT bisa tidak ketemu ya. Smart water management ya, mulai dari kualitas airnya, debit airnya dan sebagainya itu bisa dimonitor. Smart healthcare ya, saya kira sangat sangat bisa dibayangkan lah ya. Mulai dari perangkat-perangkat IoT yang disimpan di bed kita, barangkali di rumah sakit kalau kita dirawat, sampai alat-alat portable ya yang melekat di tubuh kita, itu semua misalnya bisa jadi layanan ke dokter. Jadi nanti kita kalau tidak sehat itu bukan kita mengeluh tidak sehat gitu ya, tapi dokter yang tiba-tiba telepon mengingatkan kita karena kita bayar suatu layanan ya. Nah, Pak, atau terima email, Bapak sekian hari terakhir temperaturnya di atas normal, tekanan darahnya naik ya. Nah, kalau bisa dalam waktu sekian hari ke depan, Bapak silakan konsultasi dengan dokter di rumah sakit begitu ya. Nah, dan konsultasinya diberi opsi ya. Apakah bertemu langsung atau ini ya, atau misalnya melalui video conference dan sebagainya. Ya, saya kira ini ya, saya nggak perlu bahas satu persatu, tapi demikian luas itu ya potensi penerapan IoT yang mungkin ada di rumah ya, mulai dari menyalakan lampu, mengukur temperatur rumah begitu ya, kemudian alarm sistem dan sebagainya. Itu bisa kita buat ya, semua dengan perangkat-perangkat IoT. Ini tadi healthcare ya. Ya, kalau di rumah sakit jelas bisa memungkinkan. Sekarang masih kita lihat rumah sakit seliweran kabelnya ya. Sudah serba diukur tapi seliweran. Nanti barangkali bisa semuanya kalau sudah IoT tanpa kabel semuanya. Wireless ya, connect ke internet. Dan kalau sudah begitu peralatannya jadi murah ya. Kenapa harus di rumah sakit gitu ya? Kalau bisa dimonitor lengkap itu di rumah saja. Nanti yang memonitornya siapa? Bisa dokter, bisa AI juga, artificial intelligence. Sampai batas tertentu ditangani oleh AI, ya. Nah, setelah lewat ada kondisi khusus baru dokter, sehingga dokter tidak perlu terlalu banyak. Ya, sekarang kita ya barangkali 5 tahun terakhir lah, atau intensnya 3 tahun terakhir di Indonesia ya, itu kita sangat ramai perbincangan mobil listrik ya. Mobil listrik saya kira bukan semata-mata energinya yang beralih dari energi fosil begitu menuju energi listrik, tapi eh, apa kontrolernya yang jauh lebih baik juga ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan IoT bisa kita terapkan di mobil itu. Mulai dari sekedar saya perlu tahu posisi mobil itu ada di mana. Kalau dicuri, saya bisa segera tahu ya, mobilnya ada di mana. Lebih dari itu, saya bisa melihat kondisi mobil, kesehatan mobil. Ini olinya bagaimana, ya, temperatur mesinnya bagaimana dan sebagainya. Kemudian ya bukan masa depan lagi ya, walaupun bagi Indonesia jadi tidak sederhana ya. Bagaimana mobil sudah mulai mengarah pada self driving ya, tanpa tanpa supir ya, driverless. Kemudian agriculture ya, tadi sudah saya bicarakan, katakanlah ada sebuah eh, tempat pertanian yang terkendali gitu ya. Terkendali itu terkendali temperaturnya,
pengairannya, dan sebagainya. Itu semua bisa dikendalikan melalui IoT. Apakah IoT-nya di tempat lokal situ atau dikendalikan remote dari jarak jauh, ya. Bahkan sampai kalau kita lihat ya, ini monitoringnya bisa menggunakan drone, kamera drone nanti melihat buahnya sudah matang atau tidak. Dilihat betul-betul pakai kamera nih, apel sudah matang atau belum nih. Nah, ya, atau ketika menanam benihnya nih pakai drone juga, ya. Nah, ini sesuatu yang mungkin dilakukan. Perbankan ya, perbankan juga sangat mungkin dilakukan ya. Mulai dari hal-hal yang misalnya di dalam perbankan salah satu yang diutamakan itu adalah security ya. Bagaimana device-device IoT membantu membuat perbankan lebih secure. Di satu sisi lebih mudah digunakan, tapi di lain pihak secure ya. Di sini ada teknologi biometrik dan sebagainya untuk meyakinkan bahwa yang melakukan transaksi adalah orang yang benar, bukan orang lain. Ya. Lalu ini ya, di berbagai negara maju sekarang sudah mulai ini kemarin saya terakhir itu di mall di dalam airport Changi di Singapura itu sudah mulai ada opsi di mana kita bisa melakukan pembayaran tanpa melalui kasir manusia. Walaupun ini bertahap ya, sifatnya opsional begitu. Kita mau ke kasir normal yang ada manusia bisa, tapi kita ingin mendapatkan experience begitu. Ya itu ada petunjuknya ya. Ada orang yang hanya membantu ketika kita tampak kebingungan dibantu ya. Nah, tapi ini memperlihatkan bahwa segala device sekarang bergerak ke arah sana ya. Smart City saya kira tidak perlu diragukan lagi ya. Itu ya semua yang tadi sebetulnya ada di dalam sebuah kota, dan kota manapun sekarang mengarah pada satu bentuk yang kita sebut smart city ya. Nah, kemudian smart living platform. Nah, ini sebetulnya ya smart city juga atau whatever lah, smart X ya. Saya sama Pak Suwono sering nyebutnya sekarang smart X. Smart system, smart X begitu ya. Nah, ini jadi artinya mau health system, mau campus, mau village, mau kota, mau apapun, pada dasarnya sama. Ya, itu adalah sebuah physical system dengan area yang kita sepakati batasnya di mana. Lalu di situ kita punya sistem, smart system yang kita jalankan, ya. Dan IoT akan menjadi part of ya di saat. Baik, berikutnya ini kita akan bicara tentang cara komunikasi IoT. Jadi tadi sudah saya singgung, sudah kita diskusikan bahwa at the end, di ujung itu kita punya device IoT yang sebetulnya punya dua arah kerja. Satu device IoT yang lebih berfungsi sebagai sensor, mendeteksi sesuatu. Sensor, data collecting, something like seperti itu. Ya. Nah, ada juga kemungkinan lain IoT di mana itu bukan berupa sensor, tapi actuator, controller untuk mengendalikan sesuatu. Mengunci, membuka kunci itu aktuator. Tapi mendeteksi suhu ruangan itu sensor, ya. Atau menembakkan peluru. Nah, itu lebih dahsyat lagi ya, tapi intinya itu aktuator satu sisi, ini sensor. Jadi ada dua ya, satu untuk do action, melakukan action, satu lagi untuk memahami situasi melalui sensor. Nah, dua-duanya perlu komunikasi ini. Kalau sensor, komunikasi dari sensor diambil lalu di collect ya. Tinggal tadi kita sudah diskusi komputasinya ada di mana.
Apakah di ujung setelah di-collect dengan konsekuensi computation power yang besar, ya. Kemudian yang kedua itu adalah data yang dikirim jadi besar, ya. Alternatif kedua itu adalah kita ambil, kemudian kita punya processing yang mendekati IoT-nya. Itu yang disebut edge computing, dan sekarang cenderungnya ke arah sana arsitekturnya. Sehingga yang dikirim ke center untuk keputusan akhir itu menjadi lebih hemat datanya, tidak perlu lagi computation power yang besar. Ya, ya, itu yang kita bicarakannya sekarang, cara komunikasinya bagaimana. Ya, dari waktu ke waktu itu berkembang ya cara komunikasi baru, alternatif yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi saya coba kumpulkan dari berbagai sumber, akhirnya keluar gambar ini ya, hierarki ini, bahwa komunikasi bisa dibagi menjadi wireless, wired ya. Ada yang tanpa kabel, tanpa media fisik yang kelihatan, ada satu lagi yang melalui media fisik ya. Media fisik bisa berupa copper, tembaga begitu ya, bisa berupa fiber optik. Nanti kalau dilihat dari protokol bisa macam-macam. Kemudian yang wireless, wireless bisa dibagi menjadi short range, medium range, dan long range. Ya, ya, kira-kira seperti itu ya. Petanya ya, pembagiannya seperti itu. Short range ada Bluetooth, Li-Fi atau Li-Fi, kemudian ada NFC, RFID, Wi-Fi ya, Zigbee, ada Z-Wave ya. Kemudian yang medium ada LTE, 5G, dan yang long range ada LP1, ada VSAT ya. Baik, kita coba lihat sebagian saja ya, tidak semuanya. Jadi ini tadi ini penjelasannya saja ya. Ada Bluetooth, ada Light Fidelity, Li-Fi, ada NFC, Near Field Communication, dan sebagainya. Ya, kita coba breakdown, kita bahas sedikit lebih mendalam ya. Nah, pertama Bluetooth ya, saya kira kita sudah mulai familiar ya, lama familiar dengan Bluetooth ya. Bluetooth kita tahunya barangkali lebih banyak untuk menghubungkan antar perangkat. Bahkan biasanya di dalam device kita hanya bisa berhubungan dengan satu device Bluetooth yang lain pada saat yang bersamaan. Walaupun mungkin ada yang memungkinkan lebih dari satu ya, tapi mostly seperti itu. Nah, kemudian satu hal yang barangkali jarang tapi memungkinkan, bahkan ada standarnya, yaitu Bluetooth Mesh Networking. Jadi Bluetooth tidak hanya point to point menghubungkan dua device ya, tapi bisa berupa network, kumpulan device-device yang semuanya memiliki Bluetooth communication capability. Nah, ini kemudian membentuk sebuah network, kumpulan ya, yang bisa terhubung satu sama lain. Itu memungkinkan juga. Jadi dalam konteks kita sebetulnya adalah bahwa device IoT bisa jadi di ujung itu menggunakan Bluetooth, bisa menggunakan Bluetooth Mesh Networking, tapi setelah itu ke arah network yang lebih besar, itu menggunakan IP biasanya, Internet Protocol ya, itu sehingga mudah dilewatkan dan murah dilewatkan pada jaringan IP yang standar. Tapi di ujungnya tidak harus IP ya. Lalu ada Li-Fi ya, Light Fidelity. Ini kira-kira seperti Wi-Fi ya, Wi-Fi, tapi dalam hal ini memanfaatkan cahaya. Jadi data itu di code and code di dalam cahaya, tapi sedemikian rupa ada di frekuensi dan rentang spektrum cahaya yang tidak mengganggu ini ya,
tidak mengganggu fungsi cahaya sebagai cahaya untuk penglihatan atau penerangan. Tapi intinya mengcombine itu. Artinya begini, idenya itu kan cahaya ada di mana-mana. Di mana ada aktivitas manusia, di sana selalu ada cahaya. Ya, kenapa tidak itu dimanfaatkan sekaligus begitu ya untuk telekomunikasi. Sekarang kan cahaya adalah satu hal. Telekomunikasi, wifi adalah hal yang lain lagi. Nah, kenapa tidak disatukan saja? Ide-ide dasarnya seperti itu. Ya. Lalu ada NFC yang barangkali sebagian dari Anda sudah familiar. Kalau sekedar mendengar, saya yakin semuanya sudah mendengar ya. Ya, sebagai contoh sekarang ada smartphone yang ada NFC-nya, ada yang tidak. Ya, NFC juga ada di dalam bentuk kartu ya. Kita membayar tol, parkir, sekarang bisa menggunakan kartu tol begitu yang menggunakan teknologi NFC diantaranya ya. Nah, itu jadi NFC adalah sebuah komunikasi, standar komunikasi jarak dekat, sangat dekat, bisa diimplementasikan di dalam sebuah kartu, bisa juga diimplementasikan dalam suatu device. Ya, itu smartphone, smartwatch dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ya ketika itu NFC direpresentasikan dalam sebuah device, pada dasarnya jadi sangat fleksibel, ya fungsinya karena semua dikendalikan oleh software NFC ini, ya. Lalu ada similar sebetulnya dengan NFC. Nanti kita lihat bedanya sepintas ya. Tapi yang berikutnya adalah RFID, radio frequency ID, ya. Nah, ini mirip dengan NFC juga, ya. Sebuah rangkaian elektronik begitu mengikuti suatu standar tertentu, tapi ini lebih banyak merepresentasikan ID, identity atau sebuah aset number begitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi sifatnya elektronik, bukan fisik ditulis nomor berapa dan sebagainya, ya. Nah, apa bedanya sebetulnya RFID dan NFC ya? Mungkin persamaannya dulu. Persamaannya dua-duanya adalah teknik telekomunikasi tanpa kabel ya. Jadi wireless. Nah, kalau RFID sesuai namanya radio frekuensi ID, identity. Jadi itu lebih banyak digunakan untuk merepresentasikan sebuah aset ya. Bisa manusia, name tag dan sebagainya, bisa juga aset barang. Tapi untuk mengidentifikasikan ini nomor berapa, itu cukup berdekatan saja. ID-nya berarti sudah diidentifikasikan. Sementara NFC itu more than sekedar ada ID yang bisa dibaca dengan cara wireless tadi ya. NFC lebih ke ada handshaking ya, mekanisme aktif antara dua pihak, dalam hal ini reader, alat pembaca, dan device yang dibacanya. Dua-duanya ada protokol yang diciptakan, disepakati bersama supaya bisa handshake. Tentunya setelah handshake nanti bisa ada pertukaran data, bisa ada update data dan sebagainya. Transaksi itu mungkin terjadi di sini. Ya, oleh karena itu kalau kita bicara tol misalnya, nah itu bukan sekedar dibaca ini nomor siapa begitu ya. Nah, tapi ada transaksi yang saling mengupdate. Nah, itu biasanya NFC yang pakai seperti itu. Lalu RFID ya. RFID itu bahkan sudah memungkinkan ya diimplan, ditanam di dalam makhluk hidup, bahkan manusia.
Jadi kalau kita lihat ini semacam ini sedang menyuntik ya kira-kira ya. Menyuntik dalam pengertian menempatkan device RFID di dalam tangan. Nah, ini kalau dilihat menggunakan sinar X diterapkan di sini, disimpan di sini. Ya, jadi memungkinkan seperti itu. Ya, dengan demikian kemanapun Anda bisa didetek oleh ITB nanti. Oh, Anda sedang di mana, sedang di mana, sedang di mana. Ya, oleh karena itu apa ya? Ada sisi yang lain yang harus disepakati ya. Security, privacy, ya. Kemudian ada satu bentuk lain yang disebut smart card, ya. Itu biasanya wujudnya dalam bentuk kartu. Dalam bentuk kartu, smart card ada dua tipe, ada contact, contactless. Ya, jadi kalau tampak ininya seperti ini, bentuknya berarti ini adalah yang kontak, harus kontak begitu ya secara elektronik untuk menjalankan fungsinya ya. Kalau tidak harus kontak berarti itu tipe yang contactless. Tapi cukup banyak dalam satu kartu itu punya dua fungsi atau fungsi ganda. Satu kontak, satu lagi contactless. Ya, bisa seperti itu. Apakah mungkin dibuatnya tidak kartu? Bisa saja. Ya, tapi kalau istilahnya card begitu biasanya ini bukan harus. Biasanya berukuran standar kartu yang selama ini sering kita lihat, kita kenal. Lalu selain itu ada ini ya, ada beberapa protokol yang dirancang khusus untuk komunikasi antar ini ya, device-device IoT. Salah satunya Zigbee. Zigbee adalah bisa dijalankan dengan membentuk konfigurasi arsitektur star, cluster tree, kemudian mesh seperti ini ya. Saya tidak bahas lagi detailnya bagaimana. Lalu ini pembagian ya, maaf, bukan pembagian, perbandingan. Perbandingan antara teknologi Wi-Fi, Zigbee, satu lagi Green Power. Berapa ini power use per hour-nya? Nah, ini ada kelihatan nih perbandingannya bagaimana. Lalu ini device ini biasanya ada di mana, kemudian sebagai perbandingan satu sama lain bagaimana, ya. Kemudian ada Z-Wave. Z-Wave ya, salah satu standar protokol yang ditawarkan juga untuk digunakan. Z-Wave ini rancangan awalnya untuk perangkat-perangkat yang ada di dalam rumah. Katakanlah saya pasang lampu, pasang CCTV, pasang alarm, pasang apa, tapi ingin terhubung semua ke satu controller. Sepanjang ini semua menggunakan protokol yang sama, Z-Wave misalnya, maka ini memungkinkan ini. Merek yang berbeda tidak ada masalah tadi, interoperability-nya tercapai, ya. Nah, yang penting protokolnya sama. Apakah Z-Wave atau yang lain silakan, tapi yang penting protokol sama memungkinkan melakukan itu. Lalu ada satu jenis lagi, ini secara umum sih sudah dikenal cukup lama ini ya, PLC, Power Line Communication. Jadi power line yang dimaksud apa jalur power ya, jalur listrik lah kira-kira begitu ya. Jalur listrik ini atau sudah lama ada riset bahkan produknya sudah nyampe ke tingkat produk ya, bahwa kabel listrik yang selama ini sampai ke rumah kita, power line gitu ya, power line selama ini hanya power line saja. Nah, itu bisa juga ditumpangkan communication di situ. Jadi selain mengalirkan listrik, juga bisa dipakai sebagai jalur komunikasi. Jadi kalau pakai power line communication technology ini, ya,
maka tidak perlu lagi perusahaan misalnya Telkom mau memberikan layanan sampai ke rumah. Tidak perlu membangun kabel baru, karena sudah ada kabel yang nyampe ke tiap rumah, yaitu kabel power line, kabel listriknya PLN. Nah, ini teknologi ini memungkinkan juga bisa di-combine dengan penggunaan IoT itu, ya, Internet of Things. PLN sebetulnya sudah mulai memanfaatkan itu minimal untuk keperluan internalnya, sebagian dari, tidak semuanya ya, sebagian dari meteran listrik yang ada di tiap rumah itu, kalau yang masih pakai cara tradisional, itu ada petugas yang datang ke rumah, kemudian membaca, ya, membaca ini status meterannya berapa, sehingga tahu pemakaian listrik di rumah itu berapa, gitu ya. Nah, kemudian dengan power line communication sebetulnya PLN bisa langsung membaca kalau si meterannya itu sudah dimungkinkan dengan power line communication, lewat jalur listriknya itu sendiri dibaca, sehingga nggak perlu kirim orang datang ke rumah untuk membaca. Dan tentunya sekali kita memungkinkan membaca atau mentransfer data apapun, ya, misalnya dalam hal ini awalnya data pemakaian listrik, ya kita bisa expand untuk hal yang lain. Ya, apakah kita mau mengendalikan rumah ketika kosong dari jarak jauh, atau kita pasang CCTV di dalam rumah, lalu kita monitor dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi peluang-peluang bisnis baru ya. Jadi PLN itu tidak sekedar bisnis listrik, nanti bisa bisnis telekomunikasi juga ya. Baik, satu kemungkinan lain barangkali pernah mendengar istilah digital twin ya, digital twin, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, salah satu kemungkinan istilah terjemahannya adalah kembaran digital. Jadi kalau kita punya sesuatu, lalu ada kembarannya, ya, kembarannya dalam bentuk digital. Nah, ini model dari sini ya, sehingga kita bisa melakukan eksperimen di dalam model digitalnya, digital twin-nya. Tapi bagaimana digital twin ini juga merepresentasikan real time, tidak menjadi model yang pasif ya. Tapi betul-betul kalau di sini panas, di modelnya juga kelihatan panas, warnanya merah misalnya. Kalau di sini berputar, di sini juga kelihatan seperti berputar ya. Nah, itu bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya, kita pasang IoT sebanyak-banyaknya. Berapa banyak tergantung berapa besaran yang mau kita monitor ya. Bisa besaran Bisa besaran putaran, temperatur, ya, kelembaban dan sebagainya, ya. Itu kita pasang IoT lalu kita transfer ke dalam digital twin-nya. Sehingga dengan mengamati digital twin, kita seolah-olah sedang mengamati real world-nya itu, hal yang sesungguhnya. Karena apapun yang terjadi di real world, itu ada sensor yang mendeteksi semua, ditransfer ke dalam kembaran digitalnya itu. Ya, baik, saya kira kita sampai pada satu halaman terakhir, ya. Sebelum saya perlihatkan satu halaman terakhir, silakan kalau ada pertanyaan. Absensi kehadiran harusnya sudah saya buka ya. Silakan saja langsung mengabsen kehadirannya di EduNext.
dan sudah saya ini juga synchronize dengan akademik ya, CX. Baik, ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya perlihatkan halaman penutup. Ada pertanyaan? Cek, cek. Ya, Izin bertanya, Pak. silakan. Baik, saya Relian. Ya. Saya ingin bertanya mengenai protokol komunikasi. Hmm, Misal ketika kita mau mendevelop suatu IoT ya, dan sudah menentukan satu protokol komunikasi tertentu, ya, namun di tengah perjalanan eh, kami menemukan ada protokol yang lebih kompatibel atau lebih efektif gitu. Nah, apakah ketika kita mengubah protokol komunikasi tersebut, kita perlu mengubah dari awal sistem IoT kita atau hanya beberapa konfigurasi saja ya, Pak? ya. Baik, baik ya. Jadi pertanyaannya, apakah ketika kita sudah menentukan sebuah pilihan protokol, kemudian kita melihat alternatif yang lebih baik, ya, apakah protokolnya bisa diganti begitu saja dengan mudah dan sebagainya, kira-kira begitulah ya. Ya, saya kira ginilah jawabannya ya. Setiap perangkat atau gini, protokol tingkat kematangan protokol di dunia IoT ini masih belum mature. Dalam pengertian belum mature, belum matang ya. Dalam pengertian masih ada opsi berbagai macam protokol yang relatif banyak. Tidak satu jelas tidak ya, tapi juga tidak dua, tidak tiga. Ada sejumlah pilihan. Tentunya semua dengan plus minusnya. Ada pilihan yang ini kok rumit, tapi ini penting, ini secure, ini yang ini. Yang ini kok simple, tapi tidak secure, gitu ya. Yang ini ada banyak dipakai, tapi punya kelemahan apa. Yang ini ada yang luar biasa lengkap, tapi proprietary tidak bisa tidak banyak yang pakai. Nah, ini saya kira dunia IoT masih masuk dalam kondisi seperti itu, ya. Jadi tidak mudah untuk mengatakan protokol mana yang terbaik. Itu kembali ke pertimbangan kita. Pertimbangannya apa? Kita harus declare. Oh, saya harus secure ini. Protokolnya harus protokol yang sudah proven dipakai di berbagai sistem yang tidak main-main lah, sistem-sistem serius begitu ya. Ya, harus juga ada badan protokolnya standar dikeluarkan oleh badan resmi gitu dan seterusnya. Ya. Nah, itu kita tentukan si ininya ya, kriterianya yang mana, lalu baru kita tentukan pilihan. Tentunya ya, yang jangan sampai dilakukan itu adalah kita hanya punya preference berdasarkan obrolan atau berdasarkan kayaknya yang murah yang itu gitu ya. Ya sudah pakai aja yang itu. Kecuali memang ini sifatnya eksperimental buat tugas akhir, buat tesis begitu, penelitian yang dipentingkan adalah fungsinya berjalan. Ya itu saya kira nggak ada masalah yang manapun. Tapi tetap kalau kita bicara pada prinsip desain, harusnya apapun yang menjadi pertimbangan kita, ya, itu kita declare. Sehingga manapun yang kita pilih, kita selalu punya alasan. Mengapa saya pilih yang itu? Karena saya punya requirement. Harus begini, begini, begini. Pilihan itulah yang paling memungkinkan. Gitu ya. Nah, di tengah jalan kita ada perubahan, sebetulnya itu tidak boleh terjadi dalam pengertian. Kalau kita tentukan requirement sejak awal, lalu kita penuhi requirement tersebut,
Maka walaupun ada alternatif yang lain, ya requirement ini tetap tetap berlaku gitu. Kenapa saya harus move ke yang lain? Ya, kecuali kita tidak konsisten dengan requirement. Misalnya, ketika menentukan requirement, tidak ada itu pertimbangan faktor ekonomis dalam requirement saya. Sehingga saya pilih pilihannya A. Lalu di tengah jalan, Pak, saya mau ganti pilihannya jadi B. Kenapa? Karena ini lebih ekonomis. Lalu kalau saya tanya, loh kan yang pertama tidak ada faktor ekonomisnya. Ya Pak, tapi ini jadi penting. Ya, itu sih salah sendiri. Dari kacamata desain, itu salah. Kenapa? Karena requirement ekonomis tidak masuk sejak awal. Begitu ya. Nah, jadi begitulah kira-kira jawabannya ya. Yang pertama itu adalah ini tidak mature semuanya itu. Ini masih berubah mencari bentuk terbaik ya. Nah, kemudian yang kedua, saya kira jawabannya lebih baik saya arahkan pada asumsi Anda ini mau mendesain sesuatu dengan berbagai pilihan begitu ya. Desain yang baik harus menentukan requirement di awal. Sehingga kenapa kita pilih itu, pilih ini, pilih itu. Nah, itu karena requirement memenuhi ya, dan itu akan terpenuhi terus sekali sekali apa kita tentukan. Kecuali requirement-nya yang kita ubah. Kalau requirement berubah-ubah ya bisa timbul masalah dari sisi apapun. Saya punya pengalaman praktis begini ya. Ini cerita sederhana aja di rumah gitu ya. Saya pasang alarm di rumah. Alarm yang rada canggih dalam tanda kutip ya. Karena ada alarm ya udah IoT lah kategorinya ya. Karena alarm yang sangat murahan itu sudah beli satu dus, pasang, beres, udah. Mau nambah nggak bisa, apalagi campur dengan merek lain nggak bisa. Nah, yang saya beli ini, itu dikatakan, ini pakai protokol apa saya lupa. Ini udah cukup lama, begitu. Nah, kemudian saya penasaran nih, karena alarm yang saya ini, karena saya ngejar fiturnya, ya, kontrolernya itu banyak fiturnya, saya beli agak mahal itu. Dengan bonus beberapa sensor gitu ya. Tapi ketika saya mau nambah sensor, wah ini mahal juga ya satuan sensornya itu harganya. Lalu saya pilih merek lain, tapi dengan catatan, oh protokolnya sama gitu. Ya, protokolnya sama, saya pilih merek lain yang lebih murah. Ternyata bisa itu. Ya, jadi penting itu milih protokol yang sama supaya kompatibel satu sama lain. Saya kira demikian ya jawabannya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, tampaknya tidak ada pertanyaan lainnya. Jadi saya bacakan sepintas tentang penutupnya. IoT atau Internet of Things merupakan salah satu teknologi kunci yang membuat segala sesuatu terhubung ke internet. Oke, esensinya memang begitu IoT itu ya, sebuah device atau apapun yang terhubung ke internet. IoT merupakan salah satu sumber data real time yang dapat ditindaklanjuti dengan berbagai proses analitik. Jadi kalau berpikir IoT hanya mengumpulkan data lalu berhenti tidak diapa-apakan, itu saya kira nilainya kurang besar. Nilai tambahnya, value-nya kurang besar. Mikir IoT sebaiknya mikir langsung ujungnya analitik apa yang akan kita lakukan ya. Proses analitik untuk mendapatkan berbagai insight, wawasan atau pemahaman ya, pemahaman mendalam secara real time. Karena IoT biasanya terhubung dengan sensor yang menangkap data terus-menerus. Nah, kita dapat pemahaman entah itu prediksi banjir, prediksi kebakaran, prediksi hal yang berkaitan dengan health, kesehatan dan sebagainya. Nah, itulah silakan berpikir ke sana dan mengubah cara hidup manusia secara signifikan.
Jadi ketika IoT diterapkan, makin lama itu kita akan sadar bahwa itu erat kaitannya dengan cara hidup manusia yang akan berubah secara signifikan. Ya, ya tadi contoh yang sudah saya sampaikan, pola manusia sekarang dikaitkan dengan cara pandang kesehatan. Kita itu hidup masing-masing, kemudian ketika ada keluhan kesehatan, kita baru ke dokter. Ya, nanti mungkin akan berubah ya. Kita pakai jam tangan yang penuh sensor, kemudian langganan katakanlah sebuah layanan kesehatan, katakanlah Rp5.000 sebulan, ya, lalu temperatur kita, detak jantung kita dan sebagainya dikirim secara berkala ke suatu sistem. Lalu ada sistem berbasis AI, ya, yang akan mencoba menilai kita. Ketika ada sesuatu, itu akan ada notifikasi ke kita, ya. Ketika lewat batas yang lebih kritikal, kita akan dianjurkan untuk menghubungi dokter dan sebagainya. Itu yang saya maksud mengubah cara hidup manusia secara signifikan, ya. Kehadiran IoT dengan kebutuhan processing power-nya yang sangat besar mendorong perubahan arsitektur komputasi yang tadinya di ujung semuanya komputasinya dikumpulkan menjadi komputasi yang mendekati ke arah sumbernya. Sebagian komputasi dilakukan di sana, itulah yang kita kenal sebagai edge computing. Ya, baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya kuliah kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak. Yuk, semua sehat semua ya. Saya langsung pamit ya, kebetulan ada telepon nih.